Langsung tanya ke Bang Audi. Pertama, Bang Audi melihat kondisi itu kenapa bisa berani nih untuk maju sebagai pemimpin daerah di salah satu provinsi besar di Indonesia nih? Silakan Bang Audi. Baik, kalau putus-putus nanti tolong dikasih tahu ya, sinyalnya lagi nggak stabil nih. Baik, siap, Maklum, silakan. Sumatera Barat lagi musim ini, musim duren, jadi suka nggak stabil. Silakan. Kalau saya dibilang berani, saya kan kecemplung di politik benar-benar nggak sengaja ya. Nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada ambisi untuk jadi penguasa, ambisi untuk memimpin daerah sama sekali nggak ada ya. Bang Ai mungkin tahu ceritanya. Sampai kita diajak oleh salah satu tokoh PKS ya, Buya Mahyaldi, untuk membantu beliau membangun Sumatera Barat. Kalau dilihat sekarang di Sumatera Barat ini, kita ada 4 pasang calon ya, udah resmi daftar KPU. Hari ini kita udah medical check up. Menyambung omongannya Mbak Titi dari medical check up tadi, ada 4 calon yang positif corona. Di Solok Selatan, Agam, Pak Ali Mukni, salah satu calon wakil gubernur juga kemarin positif, tapi sekarang alhamdulillah sehat. Di Solok lebih ada 5 atau 6 kayaknya yang positif corona. Tadi medical check up, jadi dapat banyak info dari calon-calon lain di kabupaten kota di Sumatera Barat dan juga di provinsi. Nah, kalau dilihat karena temanya millennials di pilkada, ya saya satu-satunya calon di pilgub ya, yang level provinsi yang di bawah kepala 4. Saya umur 37 sekarang, sisanya nggak ada yang kepala 4. Jadi paling muda kedua tuh Pak Mahyaldi sebenarnya 54. Jadi kalau digabung dan dirata-ratakan paslon Mahyaldi Audi itu paling muda di Sumbar. Oh, itu. Berarti paling muda dari semua calon, dua-duanya dari yang diusung oleh PKS nih ya? Ya, di Sumbar kebetulan yang diusung PKS paling muda nih. Gitu. Paling muda. Yang lainnya dua paling muda. Yang lainnya umurnya hampir 60 dan di atas 60. Tadi juga kalau membahas yang Mbak Titi bilang kampanye. Ya buat saya juga ini pengalaman pertama ikut pilkada ya. Jadi sangat penuh adrenalin, sangat mengasyikan juga. Di samping juga cukup merepotkan, banyak makan hati juga ya. Kalau kita bicara masa COVID pandemi ini, sebenarnya awalnya Sumbar termasuk provinsi yang terbaik dalam hal penanganan COVID. Angka juga cukup rendah, tapi seminggu belakangan ini naik cukup tinggi, dan itu memang dari pendatang ya, artinya dari provinsi lain, banyak dari Jakarta atau dari Riau yang masuk Sumatera Barat. Jadi dibawa oleh yang datang, baik itu dari pejabat daerah, pebisnis, macam-macam lah, karena udah mulai banyak pergerakan orang antar provinsi. Ini memang challenging Mbak Titi, dengan infrastruktur internet yang kurang bagus di Sumatera Barat ya. Kampanye digital ini paling bisa mengcover 20-25% dari total pemilih saya rasa ya. Tadi Mbak Titi bilang 60% lebih senang kampanye langsung. Di Sumatera Barat mungkin lebih dari itu. Makin ke daerah pinggiran pasti lebih senang langsung. Kalau kota, kalau kita bicara Tangerang Selatan yang mungkin infrastruktur internetnya udah bagus ya, atau Jakarta mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi kalau Sumatera Barat, saya yakin juga Bang Basam di Maluku tadi, Halmahera Selatan, nggak akan kena karena terlalu banyak orang yang nggak punya akses internet. Nah ini challenge nih. Terus akhirnya gimana mensiasatinya? Jadi memang ya kita kan tentunya melakukan survei-survei di lapangan ya. Ternyata memang baliho spanduk itu buat orang-orang di kampung atau daerah pinggiran itu masih merupakan suatu alat bantu yang sangat membantu gitu. Ini contoh nih, Ai. Contoh di Sumbar ya, ditanya, Ibu mau pilih siapa Bu nanti di Pilgub Sumbar? Oh saya mau pilih tes. Oke. Ibu mau pilih siapa Bu nanti di Pilgub Sumbar? Oh saya mau pilih Wali Kota Padang. Katanya. Siapa itu Bu nama Wali Kota Padang? Mulyadi. Padahal Wali Kota Padang Mahyaldi. Ya. Karena terlalu banyak posternya Pak Mulyadi di lapangan gitu. Berarti poster masih penting gitu ya? Penting, spanduk, baliho ya, gambar-gambar gitu. Ada juga di Darmasraya ditanya, kira-kira Ibu mau pilih siapa nanti gubernur? Oh saya Mulyadi aja gitu. Siapa tuh Bu Mulyadi? Siapa ya? Beliau juga nggak tahu siapa tuh Mulyadi, anggota DPR RI kan, nggak tahu. Cuman karena ngelihat fotonya paling banyak, ya beliau milih itu. Nah, orang-orang seperti itu udah pasti nggak kejamah sama yang namanya digitalisasi.
Jadi kampanye yang berbasis digital ini ya belum ada penelitiannya secara sah kan, nanti setelah pilkada baru bisa deh riset-riset sosial terkait dengan kampanye digital, kita lihat bagaimana hasilnya gitu. Karena mungkin ini ya nggak tahu ya, 100 tahun lagi mungkin sekali-sekalinya nih kita pilkada di masa pandemi. Selanjutnya kan mungkin insya Allah 2024, nah, insya Allah udah membaik lah situasinya, jauh membaik dibanding sekarang, insya Allah ya udah normal lagi. Jadi ini challenge banget. Sebenarnya KPU udah menerapkan aturan. Tadi kita juga medical check up itu ketat ya. Saya di swab 2 kali dalam waktu seminggu, di swab test untuk memastikan segala sesuatunya. Juga kita tadi ketat banget di medical check up-nya karena dipastikan jangan ada calon-calon pemimpin daerahnya yang terkontaminasi atau positif COVID. Nah ini sebelum aturan dibuat sama KPU sebenarnya orang agak-agak bebas nih. Sumatera Barat saya ambil kasus ya. Kayak kemarin kita dari yang diusung oleh PKS, nah, kita 2 partai Islam yang ngusung kebetulan PKS dan P3, kita termasuk yang tertib. Ketika pendaftaran termasuk yang tertib, kita betul-betul membatasi orang yang ikut, kita kirim pengumuman di grup-grup WhatsApp, kita ingin mengajak saudara-saudara sekalian meramaikan, tapi karena peraturan kita betul-betul batasi. Tapi di lain sisi kemarin di Bukit Tinggi, waduh itu ramainya minta ampun. 1.000 orang aja ada kali berkumpul di Jam Gadang itu mengusung calon mereka ke KPU. Memang pada pakai masker, cuman terlalu beresiko. Jadi kalau di provinsi mungkin karena lebih lebih diliput, lebih kelihatan di nasional, lebih tertib saya lihat. Calon-calon lain juga kami lihat lebih tertib, tapi di kabupaten itu bisa, saya nggak tahu tempat lain, tapi kemarin tuh Bukit Tinggi tuh betul-betul dengan mata kepala sendiri saya lihat. Kebetulan kita ke Bukit Tinggi kemarin penuh gitu. Ribuan orang memadati pengantaran, terus abis itu mereka deklarasi di lapangan terbuka itu juga dihadiri ribuan orang gitu. Takutnya nanti ada klaster pilkada gitu kan, atau klaster KPU. Ini kan yang dikhawatirkan. Cuman ya betul tadi Titi bilang ya harus kreatif. Akhirnya sekarang kita buat konten aja banyak di YouTube, karena kan sasaran saya milenial nih. Kalau Buya kan udah punya basis massa sendiri, ya nggak usah dibahas lah ya kan, udah punya basis massa. Ya udah, milenial ini untungnya termasuk yang melek digitalisasi walaupun di daerah pinggiran. Paling nggak dia nonton YouTube, lihat Instagram, buka Facebook. Nah, udah, jadi dibanding kita turun ke lapangan langsung dan ini dibatasi, kita banyak buat konten nih dengan YouTuber lokal, dengan influencer lokal, kayak gitu tuh Bang Ai. Baik Bang Audi, kalau mau kita tanya nih, sebetulnya apalagi Bang Audi milenial tadi disampaikan oleh Mbak Titi, selama ini mungkin kadang hanya sebatas gayanya yang milenial, tapi mungkin orientasi kebijakannya ketika menjabat justru tidak mencerminkan gambaran pribadi beliau, usia beliau yang kurang berpihak kepada kalangan milenial. Nah, kalau Bang Audi memimpin, kira-kira apa nih sebetulnya yang menjadi program terkait dengan kalangan milenial? Wah, ini kita banyak program-program yang sangat menarik dan cukup orisinil dari pasangan Mahyaldi Audi di Sumatera Barat. Salah satunya adalah kita ingin mencetak 100.000 milenial Minang, 100.000 milenial Minang entrepreneur. Nah, itu. Terus yang terkait dengan pemberdayaan wanita, ada Women Milenial Minang Entrepreneur juga, Women Minang Entrepreneur. Jadi banyak sekali program kami yang terkait milenial, karena pun Sumatera Barat ini kan nggak punya, ada sih, tapi di jumlahnya apabila dibandingkan dengan daerah di Kalimantan jauh ya. Jadi memang UMKM-nya pertumbuhannya cukup tinggi di Sumatera Barat, dan yang menyumbang salah satu faktor penggerak ekonominya UMKM. Memang nomor 1 masih pertanian dan arti luas. Nah, disitulah kita coba gerakan milenial. Saya udah coba mengadakan sekali di sosial media saya, Entrepreneur Success Challenge Sumatera Barat 2020, and it works gitu. Bisa gitu. Jadi ternyata banyak. Nah, itu yang ingin kita wadahi. Kita nggak ingin mengasih sesuatu yang konsumtif kepada milenial sini, tapi sesuatu yang produktif. Halo? Putus kelihatan ini. Ya, baik. Apa itu? Ya training, coaching untuk mengelola hal tersebut. Tes Bang Ai. Putus-putus ya. Lanjut. Sudah masuk lagi, lanjut.
Bisa lanjut? Ya, bisa lanjut Bang, silakan. Jadi kita juga kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, kita kerjasama dengan sekolah bisnis IPB, itu untuk mengelola milenial tadi. Jadi memang banyak program yang kami create ya, karena MyHealthy juga memang menyerahkan bidang pembangunan ekonomi sumber ke kami. Jadi memang program unggulan, visi misi terkait ekonomi, sub program terkait ekonomi itu kami yang nyusun, dari Audi yang nyusun untuk Sumatera Barat ya. Tentunya terkait dengan hal-hal tersebut memang banyak yang terkait dengan milenial. Tadi contohnya menciptakan 100.000 milenial Minang entrepreneur. Wah, berapa tadi? 100.000? 100.000. Kita kan di Sumatera Barat nagari ya, bukan desa, bukan kelurahan, tapi nagari. Nagarinya ada 1.100 lebih. Nah, kalau satu nagari mewakilkan 100 orang, 100.000 itu. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai. Oke, sebelum kita lanjut ini ke Bang Audi dan Mbak Titi, ini sudah bergabung nih salah satu Srikandi PKS juga dari Kepulauan Riau. Ada Ibu Suryani yang akan maju sebagai calon wakil gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa dulu di mobil, kelihatannya beliau nih. Assalamualaikum Bu Suryani. Salam warahmatullah. Mohon maaf baru bisa bergabung. Baik, baru terima kasih. Sesi ini MCU. Oh, habis medical check up ya? Ya. Terus selesai. Baik Bu Suryani, nanti kita akan tanya-tanya. Sekarang saya mau ke Mbak Titi dulu. Oke, silakan. Mbak Titi tadi ini melihat seorang Bang Audi ini bukan sekedar milenial sebetulnya. Jadi tadi milenialnya juga sudah tergambarkan, programnya juga sangat menyentuh menurut saya karena memang kebutuhan milenial sebetulnya kan yang utama memang lebih ke kebutuhan lapangan pekerjaan, dan bahkan di masa sekarang bukan lapangan pekerjaan tapi sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, dan sekarang banyak digeluti oleh para anak muda kita. Nah, melihat hal itu sebetulnya dengan latar Bang Audi sendiri yang memang dari kalangan muda serta latar belakang pengusaha, nah kira-kira Mbak Titi melihat korelasinya seperti apa antara latar belakang calon dengan apa yang nanti dihasilkan dalam kebijakan mereka? Iya, latar belakang calon itu akan membantu seorang kandidat lebih bisa memahami persoalan di masyarakat ya. Karena kebanyakan kalau kandidat itu tidak punya latar belakang yang matang, dia akan bicara konsep yang mengawang-awang. Jadi sangat mungkin bahwa seorang kandidat itu hanya akan bicara teori-teori atau kemudian narasi-narasi yang sifatnya jargon. Nah, tetapi kalau kandidat itu punya pengalaman yang kontekstual dan dia mampu mengartikulasikan pengalamannya itu dalam daya jangkau yang sesuai dengan kebutuhan daerah, kita melihat masyarakat kita itu sebenarnya saat ini kalau mampu mengelola strategi kampanye dengan baik ya, hampir semua kan bisa dijangkau dengan media sosial. Hampir semua itu mengakses terutama misalnya platform-platform digital. Tinggal kemudian pendekatan dan strategi kampanye yang sesuai begitu. Nah, ini memang jadi tantangan mempertemukan antara strategi kampanye yang tepat dengan substansi yang ingin ditawarkan. Karena kami sendiri di Perludem melihat mungkin di masa pandemi ini masih harus diuji ya Mas Ai ya. Kampanye debat terbuka yang akan disiarkan melalui televisi dan radio ataupun kemudian akan direlay oleh banyak platform digital itu akan menjadi sumber informasi yang diakses oleh pemilih untuk tahu siapa kandidatnya. Nah, oleh karena itu tadi latar belakang yang bagus, narasi program yang baik, tapi kalau tidak didukung oleh model kampanye yang bisa menggali pendekatan programatik itu sayang gitu ya. Karena tadi penjangkauan yang sifatnya masif itu kan cenderung bisa dilakukan melalui media-media penyiaran. Dan meskipun misalnya ada yang mengatakan, oh debat terbuka itu tidak berpengaruh-pengaruh amat, tetapi pengalaman kami ada pengaruhnya gitu. Nah ini juga jadi penting untuk KPU menjadikan debat terbuka itu betul-betul bisa menggali kapasitas calon. Karena memang tantangan kita berpilkada di masa krisis, Mas Ai,
Kita ingin pemimpin itu yang bisa hadir dan menjadi bagian dari bersama-sama membawa keluar masyarakat kita dari situasi krisis gitu. Ini yang menjadi tantangan besar dan tanggung jawab moral hukum politik dari para kandidat, bukan hanya soal kekuasaan, bukan hanya soal menang, tapi memang kita berada dalam situasi yang hari ini tidak mudah dan pemimpin itu mestinya berkontribusi untuk melalui situasi yang tidak mudah itu.